Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya para pencinta Al-Quran? Semoga hari ini dimanapun Anda berada selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan murotal surah Ad-Duha. Tetapi sebelumnya mari kita bahas sedikit tentang asbabun nuzul dan isi kandungan yang terdapat pada surah tersebut. Surah Ad-Duha adalah surah ke-93 di dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan sesudah surah Al-Fajr dan terdiri atas 11 ayat. Surah ini turun di kota Mekah dan termasuk golongan surah Makkiyah. Asbabun nuzul turunnya surah ini sesuai dengan namanya. Surah ini turun pada waktu duha, yaitu di pagi hari, sebagai jawaban atas pertanyaan dan hinaan yang dilontarkan oleh kaum kafir Makkah yang menganggap bahwa Rasulullah SAW sudah tidak diperdulikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Rasulullah SAW sudah selama 6 bulan tidak menerima wahyu kenabian. Hingga akhirnya turunlah surah ini untuk mempertegas bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kalau dugaan kaum kafir Makkah adalah suatu kesalahan yang besar. Dan Allah juga memberitahu Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membenci ataupun melupakannya. Adapun isi kandungan surah Ad-Duha ialah tentang pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Rasulullah SAW dengan cara yang tiada putus-putusnya, tentang larangan berbuat sewenang-wenang terhadap anak yatim. Banyak hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan isi kandungan surah Ad-Duha. Salah satunya seperti hadis yang sering kita dengar yang artinya dari Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Saya dan orang yang memelihara anak yatim itu dalam surga seperti ini." Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun hadis Rasulullah SAW yang lain yang berbunyi, sebaik-baik rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Dan sejelek-jelek rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim dan dia diperlakukan dengan buruk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan larangan menghardik atau membentak orang yang meminta-minta. Apabila kita menemukan orang yang meminta-minta, kemudian ingin menolaknya, maka lakukanlah dengan lemah lembut tanpa membentaknya, sebagai bukti ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam surah ini pun mengandung pula perintah kepada Rasulullah SAW supaya mensyukuri segala nikmat. Para pencinta Al-Quran, beliau Rasulullah SAW saja diperintahkan agar bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya kita sebagai umat Rasulullah SAW pun berlaku demikian. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perjuangan Rasulullah SAW beserta para sahabat beliau, perjuangan orang-orang soleh dan alim ulama sehingga nikmat itu sampai kepada kita semua, yaitu nikmat Islam dan iman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, Abu Daud mengatakan telah menceritakan kepada kami, Muslim Ibnu Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Ar-Rabi' Ibnu Muslim dari Muhammad Ibnu Ziyad dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW yang bersabda, tidaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang tidak berterima kasih kepada kebaikan orang lain. Baiklah para pencinta Al-Quran,
Mungkin pembahasan singkat kita mengenai isi kandungan surah Ad-Duha cukup sampai di sini. Apabila ada salah khilaf kata dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita simak dan kita dengarkan murotal surah Ad-Duha, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 204. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.